Baik, pada video kali ini kita akan coba membuat sebuah game sederhana yang berjudul Ghostbuster atau menangkap hantu ya. Tahapan pertama yang kalian lakukan adalah membuat file baru. Ini saya sudah buka file baru, kemudian kita coba mencari karakter yang cocok untuk game kita. Karena ini temanya hantu, Ghostbuster penangkap hantu, kita cari sprite yang mungkin mirip-mirip dengan hantu kali ya. Coba cari gambar mana ya. Oh ini ya, ini ada gambar ghost. Dan kebetulan ini gambarnya juga ada beberapa custom ininya ya, tampilannya, jadi efek geraknya bagus nih. Oke, kita sudah punya satu sprite ghost, kemudian mungkin ukurannya kita perkecil sedikit ya. Ini mungkin selanjutnya kita cari stage yang bagus nih. Oke, cari yang stage yang agak-agak horor mungkin. Mana yang horor? Di mana? Ini mungkin bisa mewakili ya. Hutan kayu. Oke, kita punya sprite dan kita punya stage seperti ini. Selanjutnya ide dari game ini sangat sederhana ya, yaitu nanti si hantu ini, si ghost ini nanti akan yang namanya hantu akan muncul secara tiba-tiba. Kemudian tugas kita sebagai pemain adalah mencoba untuk menangkapnya menggunakan kursor ya. Kalau dia ditangkap dia hilang. Kemudian nanti supaya lebih menarik, nanti kita akan menggunakan sistem scoring ya. Sistem scoring, jadi berapa banyak kita menangkap hantunya nanti skornya akan bertambah. Kemudian tentunya game ini juga kita batasi waktunya. Jadi dari selang waktu tertentu tujuan kita adalah menangkap sebanyak mungkin hantunya tadi ya. Karena nanti nih hantunya kita coba setting supaya dia muncul secara random di kanvas di back ini ya, di stage kita. Oke, kita mulai proses codingnya ya. Oke, yang pertama tentunya kita masuk ke event. Oke, jangan lupa untuk memilih ghostnya, kemudian pastikan bahwa gambar ini ada ya, si karakter utama kita. Guys, kemudian kita pilih ini when click, jadi program ini akan dijalankan ketika tombol start, yaitu bendera hijau ini kita mulai. Oke, itunya sederhana, yaitu hantu ini dalam posisi belum ada ya, hide ya. Kemudian dia akan muncul secara random di posisi tertentu, kemudian begitu berulang-ulang. Oke, berarti kita coba pilih, dia akan muncul ya, karena ini berkaitan dengan tampilan. Kita ke looks atau tampilannya. Pertama, dia posisinya hide, tersembunyi. Oke, ini selama rentang waktu tertentu. Kita ke kontrol, misalkan selama 1 detik dia hide-nya, kemudian setelah 1 detik dia bersembunyi, dia akan muncul menampakkan dirinya. Loops lagi, lawannya hide yaitu show pasti ya, show, dan dia akan muncul selama kurang lebih ya 1 detik juga, 1 second juga.
Dan kemudian ini akan dilakukan secara berulang-ulang. Karena ini berulang-ulang, maka kita gunakan control forever ya. Ini berulang, kita masukkan ke dalamnya. Kemudian kita klikkan di sini. Oke, coba kita lihat ya. Kita tes dulu. Oke. 1 detik hilang, 1 detik muncul, 1 detik muncul. Oke. Tapi sampai sini mungkin ada yang kurang pas ya. Kita menginginkan bahwa si ghost tadi ini dia muncul secara random di posisi-posisi random ya. Oleh karena itu kita buat dia muncul secara random. Gimana? Kita ke bagian motion, kemudian cari random position, go to random position. Oke. Dan pastikan ini random position ya. Oke, coba kita klik. Coba. Oke, dia muncul di sini, terus muncul di atas, muncul lagi di bawah sedikit, di dalam samping kiri. Oke, terus nih. Cukup bagus ya. Artinya sampai sini si hantunya sudah muncul secara random, secara acak. Dia sembunyi selama 1 detik, kemudian dia muncul selama 1 detik. Oke. Kemudian berikutnya kita inginkan, ide dari game kita adalah kita ingin menangkap si hantu tadi ya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika dia kita buat action untuk istilahnya untuk nangkapin dia gitu. Kita coba ketika dia ditangkap nanti ghostnya ini akan hilang ya. Oke, berarti kita ke when the sprite, ambil ke arah event, kemudian kita tambahkan when the sprite is click. Jadi ketika sprite-nya diklik, dia hilang karena ketangkap maksudnya ya. Looks mana coba hide. Oke, coba kita lihat. Oke, hilang. Oke, jadi kalau kursor kita klik si sprite-nya, dia akan hilang. Tapi hilangnya karena dia diklik ya, bukan hilang karena dia settingan hilang. Oke, hilang. Hilang. Oke, kita berhenti sampai situ. Kemudian sekarang kita coba masukkan scoring ya, karena supaya nanti ketika hantu ini kita tangkap, nanti skornya bertambah. Tapi tadi kita pastikan bahwa game ini akan berjalan dalam rentang waktu tertentu. Jadi idenya kan, selama rentang waktu yang sudah ditetapkan, sebanyak mungkin kita mampu menangkap si ghost tadi. Oke. Kita akan lanjutkan di video yang kedua ya, untuk menambahkan scoringnya.